Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar sosiologi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Saya meminta kepada satu ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anakku ketua kelas untuk memimpin doa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut di pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Jadi saya minta kepada satu orang untuk maju ke depan menjadi pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan maju ke depan. Berdiri semua. Berdiri. Mari kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan dulu, nak. Di sini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, subsidi dulu cek kehadiran kalian. Jadi ingat, ketika disebut nama kata, tolong untuk menjawab. Jadi kita mulai di Andi Adliani, Akila Rahmatillah, Baso Alim Akbar, Bese Arida, Herlinawati, hadir. Herlinawati, Islamia, Islamia hadir. Indri Melinda, Muhammad Ferdiansa, Hadir Bung. Muhammad Usman, Hadir Bung. Muhammad Hairul, Hadir Bung. Muhammad Fardan Ramadan. Anak ini sakit. Nah, jadi anak-anakku bersyukurlah kita
kita hari ini dalam keadaan sehat. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberi kesehatan. Amin. Ingat anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau sampaikan, sudahkah kita belajar? Sudah makin belajar tentang interaksi? Sudah. Jadi sebelum, karena banyak saya lihat kurang konsentrasi, entah memikirkan apa, kita melakukan dulu ice breaking. Jadi cara mainnya seperti ini. Anak-anakku, ketika misalnya kita kalah dengan orang yang di samping kita, berarti kita termasuk kurang konsentrasi. Jadi bagusnya mungkin berdiri gini. Nah, berdiri. Jadi caranya boom, pap, pen. Boom, clap, pen. Boom, clap, pen. Boom, clap, pen. Mengerti? Paham? Paham? Kita coba dulu satu kali. Boom, clap, boom, clap, boom, clap, pen. Ternyata ada yang lebih jago. Jadi, are you ready? Are you ready? Boom, clap, pen. Ada yang terlambat, berarti masih kurang fokus untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus fokus. Jadi anak-anak sekalian, ingat, mengapa kita perlu melakukan interaksi? Mengapa kira-kira kita perlu berinteraksi? Siapa yang bisa kasih jawaban kira-kira? Kenapa perlu berinteraksi? Siapa? Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban mengapa perlu melakukan interaksi? Silakan, Firdiansa, berdiri Gina. Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia makhluk sosial. Tenang dulu mereka. Satu lagi, bahwa hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 terkait dengan interaksi. Jadi, ini tujuan pembelajaran kita. Bagaimana di pembelajaran hari ini bisa memahami interaksi sosial. Kedua, bagaimana kita hari ini bisa menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya, bagaimana kita menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi anak-anak sekalian, inilah yang 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham Maki? Paham? Paham Maki? Paham. Jadi anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita terkait dengan interaksi sosial. Jadi tidak ada nanti setelah pembelajaran hari ini, tidak ada siswa yang tidak tahu tentang interaksi. Dengan istilah interaksi sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu hanya sekedar curhat tentang masalah kalian, ataupun hanya untuk menanyakan kabar. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Tapi, apakah hanya itu saja pengertian dari interaksi? Tentu saja tidak, anak-anak. Lantas, apa yang pengertian dari interaksi sosial?
Interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya harus terdapat stimulus dan respon. Perlu kita garis bawahi bahwa poin penting dari interaksi ini yaitu adanya hubungan timbal balik. Stimulus di sini artinya adalah rangsangan, di mana ada seseorang yang mulai melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian, respon merupakan hasil tanggapan atas obrolan yang telah dilakukan oleh teman kita. Jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak bicara, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Lantas, apa ya kira-kira ciri-ciri dari interaksi sosial? Ciri yang pertama yaitu jumlah lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi sosial membutuhkan minimal 2 orang. Orang pertama yang memberikan stimulus dan orang yang kedua adalah orang yang memberikan respon. Jika tidak terdapat orang yang memberikan respon, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Interaksi sosial, syarat yang pertama yaitu harus terdapat kontak sosial, dan syarat yang kedua yaitu harus terdapat komunikasi. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam kontak sosial, cara yang dilakukan ada 2, cara yang langsung atau cara yang tidak langsung. Cara yang langsung disebut juga dengan primer, artinya kalian ini berkomunikasi dengan teman kalian secara langsung di tempat dan jam yang sama. Tidak ada batasan ataupun menghalang. Contohnya adalah ketika kalian mengobrol dengan teman kalian di kelas. Karena tidak ada media apapun di dalam komunikasi tersebut dan dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat, itulah yang dikatakan dengan interaksi langsung atau primer. Sementara interaksi tidak langsung disebut juga dengan sekunder. Komunikasi sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung. Kalian berkomunikasi dengan orang lain. Kembali di sini. Jadi kita kembali di sini lah. Setelah menonton video, siapa yang mau mengungkapkan atau yang terset pikirannya apa yang dimaksud interaksi setelah menyimak video? Siapa? Kasih tangan anak yang mau. Ya, silakan berdiri. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, tepuk tangan dulu. Ini manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini coba kita simak dulu ini gambar. Kita melihat dulu ini gambar. Silahkan kalau ada di dalam hati kita dan dalam pikiran kita mau menyampaikan bahwa gambar ini menunjukkan apa. Silahkan saya kasih di waktu sekitar 1 menit lah menyimak gambar yang ada di depan Anda dan Anda menyampaikan, dan saya selalu menyampaikan ke anak-anakku, jangan kita takut menyampaikan pendapat selama pendapat itu menurut Anda dan analisis Anda, karena yang kita sampaikan belum tentu salah. Belum tentu salah karena apa yang Anda lihat. Siapa kira-kira yang mau kasih naik tangan tak? Kasih naik tangan tak? Kasih naik tangan tak? Yang mau menyampaikan itu gambar, tentang itu gambar. Ya, berdiri nak, berdiri. Menurut pendapat saya pada gambar, interaksi sosial itu adalah individu dengan individu. Ya, kalau di gambar apa kira-kira itu di gambar? Menunjukkan siapa? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ini adalah proses pembelajaran. Dan di video tadi sudah disampaikan kalau anak-anakku betul-betul menyimak video pembelajaran tadi. Silakan perhatikan dan analisis gambar. Kira-kira menurut anak-anakku ini menunjukkan apa? Interaksi apa? Berdiri nih. Interaksi individu dengan kelompok. Individu dan kelompok. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, tadi sudah menyimak video, sudah melihat gambar.
Ya. Kita sudah memahami apa itu interaksi sosial. Selanjutnya kepada anak-anakku, sebelum kita mengerjakan LKPD, saya meminta bergabung di kelompok. Jadi saya kasih waktu sekitar 1 menit. Silakan bergabung di kelompok. Baru saya bagikan LKPD. Mana bukunya? Jadi anak-anak sekalian, saya sudah kirimkan video terkait dengan pembelajaran hari ini, terkait dengan ingat mengerjakan LKPD ini sesuai dengan apa yang ada di gaya belajar kalian. Misalnya yang suka menggambar silakan jawab pertanyaan di LKPD ini dengan menggambar. Yang menulis silakan jawab pertanyaan ini dengan menulis. Yang suka bikin PPT melalui Canva silakan mengerjakan soal ini sesuai dengan keinginan kalian dan ingat sesuai dengan prosedur soal yang ada di LKPD. Ayo Dede? Ready. Sudah siap deh? Siap. Silakan. Kita mau kerja dalam bentuk gambar. Silakan. Ya. Silakan kerja. Ya tulis nih, tulis nama kelompok tadi. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya silakan kerja. Jadi silakan lihat bagi anggota materinya tentang interaksi sosial dengan buku digital yang ada di HP. Silakan buka bagi. Jadi saya kasih waktu 20 sampai 25 menit. Jadi tulis nama kelompok tadi dan teman kelompok tak. Jadi silakan tulis nama kelompok sama nama-nama yang ada di dalam kelompok. Ya silakan nak. Silakan kita cari. Tulis nanti kita bentuk apa? Basecamp di ya, silakan nanti silakan bekerja sesuai dengan keinginan Anda, tapi jangan keluar dari prosedur yang di LKPD-nya.
Silakan kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Silakan. Yang lain menyimak nih. Yang lain menyimak nih. Udah, dulu mati dulu ya. 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 Ya, sebelah sini. Sini, ya, sini satu ya. Silakan. Tulisan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan, pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apa saja sih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan atau pertentangan. Interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi yang mengarah ke kerjasama. Contohnya kerjasama warga dalam kerja bakti, kerjasama guru dan murid dalam proses pembelajaran. Interaksi sosial disosiatif, contohnya konflik antar kelompok dan bullying atau perundungan. Jadi itulah tadi presentasi hasil diskusi kelompok kami. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Syarat interaksi sosial terbagi dua, yaitu kontak sosial. Interaksi sosial terjadi ketika ada kontak sosial, yaitu kontak antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Secara komunikasi, interaksi sosial terjadi ketika ada komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Nah, ada pun bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif. Nah, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Disosiatif, konflik, persaingan, dan kontroversi. Baik, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk gambar. Jadi pengertian dari interaksi sosial, yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, kelompok dan kelompok. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial, mulai dari antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang yang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan yang disampaikan orang tersebut. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk interaksi sosial,
yang terdiri dari disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada. Jadi anak-anak sekalian, sudah 3 kelompok tampil. Jadi 3 kelompok tampil dan mereka menyampaikan isi dan menjawab LKPD-nya dengan caranya sendiri sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Anak-anak sekalian, apakah ada yang bisa menyampaikan, satu orang yang menyampaikan merangkum 3 pertanyaan di dalam isi LKPD? Ada? Silakan. Kita apa kita? Coba kita mendengar pendapat dari pengambil nih. Yang bisa kita sampaikan di situ. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah harus ada komunikasi dan kontak sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi atas 2, yaitu interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal positif seperti kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan atau konflik. Bagaimana menurut pembelajaran hari ini? Bagaimana hari ini? Masih semangat? Masih semangat. Ingat, kita harus selalu semangat. Pembelajaran hari ini masih semangat. Semangat. Jadi ingat, tidak ada pertanyaan? Tidak. Pertanyaan? Tidak ada ini? Atau masih ada? Oke, pembelajaran hari ini adalah seru. Pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini? Tepuk tangan dulu. Oke, anak sekalian, ingat, kunci kehidupan adalah bagaimana kita ada di sini. Saya kasih ini quotes hari ini. Kita tidak selalu bertemu dengan orang baik, maka banyak baik untuk setiap orang yang kita temui. Jadi ingat anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku dalam pembelajaran. Semoga kita minggu depan dalam keadaan sehat. Amin. Minggu depan kita belajar tentang penelitian sosial. Jadi belajar memang belajar otodidak di rumah. Melalui apa? Bisa kita mendengar musik sambil belajar, bisa kita misalnya menonton sambil belajar. Jadi anak-anak sekalian, itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.